Saya berikan kepada saudara mengenai pelayanan ini, ya, supaya kita semuanya mengerti bagaimana kita itu harus bukan hanya mengizinkan, tapi juga memerintah sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Semua kita punya bahagia. Ini rumah Tuhan, gereja Tuhan diumpamakan rumah. Ada jendela, ada batu, semua diikat erat. Tidak ada berdiri sendiri. Kalau batu-batu ini bertumpuk di luar, kosennya di luar, dicuri orang, curi setan. Tapi kalau diikat satu yang lain menjadi rumah di mana kita bisa bernaung dalamnya, bisa beribadah dalamnya, dan di mana orang melihat kemuliaan dari sini. Jadi saudara semua GKI Bengkulu ini dan juga gereja-gereja lain merupakan satu rumah yang masing-masing ada tempatnya, ya, ada pelayanannya. Tuhan menentukannya. Pemimpin kita yang mengajari kita supaya kita bisa berfungsi. Lebih mudah melihatnya adalah tubuh Kristus, tubuh ini. Saya dokter, saudaraku, saya bisa ceritakan kepada saudara apa bagian dari tubuh ini gunanya dan apa fungsinya dan bagaimana bekerjanya. Misalnya ada di sini, ya, kalau tidak ada saya kayak tuyul saya. Tapi bukan itu gunanya. Kalau alis ini ditampungnya lalu ke samping dia. Kalau tidak langsung ke mata. Lalu saya pun berkembang. Saudara-saudara, ini saudaraku. Masuk. Semua tubuh ini ada gunanya. Ada bulu-bulu hidung. Apa gunanya? Ada orang cekutinya. Oh, itu menahan debu. Kalau ada kebakaran hutan, ada kebakaran di meletus, debu itu nyangkut. Kalau banyak sedikit, keluar dia. Ya. Kalau tidak ada, lurus masuk ke paru-paru. Dapat radang paru-paru. Kayak kuping. Apalagi kuping kan? Orang panas-panas, orek-orek. Itu ada gunanya. Kalau masuk yang kecil, kalau besar bisa kita tahu, terasa dia masuk semua. Ini kecil, nggak tahu kita. Digigitnya, baik kali, keluar dia kali. Kalau saya bisa tahu. Percaya saya. Maksud saya percaya saja, semua kita punya tempat, punya fungsi, punya tugas, punya pelayanan. Pernah terjadi kemunduran gereja. Mengapa? Karena di dalam gereja yang bertugas hanya 10%. Kalau gerejanya 70 orang yang bertugas, pendetanya suami istri, kemudian tukang jaga pintu, ya, dan lain sebagainya, 7 orang, 10%. Untuk melayani yang 90%. Maka tidak usah heran kalau gereja itu lambat bertumbuhnya. Tetapi saudaraku, Tuhan memberikan pengertian kepada tubuh Kristus pada akhir zaman ini. Mengenai tubuh Kristus, tidak ada kita yang tidak melayani. Amin. Mulai yang baru pun bisa melayani. Tadi saya katakan, beritakan Injil, ya, misalnya, bisa bersaksi seperti kita di malam, sembuh dia, bersaksi di muka, itu udah melayani, saudara. Dia berkata, saya sudah sembuh. Tadinya saya nggak bisa jalan, sekarang bisa jalan. Saya mau menyembuhkan Yesus. Kira-kira begitu lah. Itu palanya saudara berkata, kita lihat mukanya sedih. Kenapa kok sedih? Iya, anakku ditabrak kemarin ini, gue mulai tambah sedih. Oh, mari kita doakan. Misalnya, lalu kita doakan dia, kalau dia mau didoakan. Itu pun sudah pelayanan. Haleluya. Apa saja, nanti gembala sidang dan semua kepemimpinan bisa mengajari kita, melengkapi kita, sehingga kita semua ada tempatnya masing-masing. Itu kalau dari tubuh Kristus. Kalau dari keluarga, kami orang Batak, marah 10 orang, marah 10 orang. Banyak anaknya. Nggak bisa melihat orang Batak, kemana-mana ada. Nggak pernah didengar banyak anaknya, maka bermatian anaknya. Tidak. Karena apa? Lahir anak nomor 1, jaganya adiknya. Lahir lagi, jaganya adiknya. Saya ingat waktu saya masih kecil, saudaraku, adik saya, ya, Rasita yang sekarang di Medan, Ibu Towi. Umur saya beda kami 4 tahun. Diambil mama saya, digendongkan di belakang. Saya krempek, dia gendut. Begitu ditaruh mama, saya terjunjang ke belakang. Tapi begitulah orang tua mengajari supaya semua bisa berfungsi. Amin. Besar sedikit, satu, kau
habis ini, kencingnya ini, habis ini. Dia sendiri berdua melayani anak-anaknya. Begitulah kira-kira. Kalau kita lihat secara medali, kita ketawa. Bodoh kali itu keluarga itu. Secara rohani bisa begitu. Tak tidak saja berdua. Yang lainnya saudara, doakan dulu kepalaku sakit, doakan dulu perutku sakit, doakan dulu udah siap perutnya, minggu mukanya, tutup rumah romantiknya, udah siap rumah romantiknya, minggu mukanya lagi, tukiku lagi sudah kayak. Nah itu aja terjadi. Tidak ada itu saudara. Bantu, semua harus berubah. Cari adik-adik rohani supaya berubah. Berubah. Diku datang jiwa baru, tidak perlu banyak saudaraku, ya. Saudara apa saudara tahu, itu saja pengajaran, sudah bagus itu. Amin. Haleluya. Amin. Semua saudara bisa mengusul. Berimankah saudara? Amin. Pukul maju terus. Tuhan Yesus, Engkau memberkati saudara-saudara.